Ballerina cappuccino. Mimi ada yang aneh di sini, anjas. Kali ini kita sedang ada di booth-nya Deepcool. Ya, Deepcool hadir kembali di Computex 2025. Yang kalian lihat di sini ada apa? Ini bukan alat mesin kopi, melainkan ini adalah sebuah konsep casingnya Deepcool. Tapi belum dijual secara resmi, bro. Ini tuh kolaborasi sama salah satu kreator kalau nggak salah ya. Jadi ini masih konsep ya, ini masih prototype. Tapi kalau banyak yang suka, Deepcool bisa memproduksi masal ini dan kira-kira berapa harganya? Ini unik sekali. Ini sebuah PC tapi dalam bentuk konsep sebuah mesin kopi. Di sini menggunakan cooler dari Deepcool Assassin 4 White. Tuh, besar sekali ya. Ini ada gelasnya, ada pixelnya. Ini tuh semuanya pakai 3D printer, bro. Dan kalau kalian lihat di belakang sini, dia menggunakan GPU terbaru dari Nvidia. Ini pakai GeForce RTX 5070. Triple fan, bro. Terus buat power supply-nya di sini pakai 750 watt ya. Jadi ini adalah sebuah konsep PC yang sangat menarik. Karena kalian bisa lihat ini tuh bentuknya mesin kopi. Ini kalau kalian pecinta kopi sini cocok sekali buat kalian. Tapi kita coba cek barang baru apa aja yang ada di booth-nya Deepcool ini, bre. Selanjutnya ini unik sekali ya. Banyak sekali barang unik yang ada di booth-nya Deepcool. Kalian lihat, ini casing. Kok ada dua? Kayak di atas casing ada casing gitu loh. Tapi enggak, bro. Ini adalah produk casing terbaru dari Deepcool. Namanya adalah Hypersplit Tower Case ya. Jadi ini unik, bre. Karena casing ini udah pre-install sebuah radiator liquid cooling 360 mm, bro. Jadi kalau kalian beli casing ini, itu udah dapat liquid coolingnya sekalian. Tapi liquid coolingnya di atas. Ini unik sekali Deepcool ya. Dan tadi aku tanya harganya berapa? Ternyata harganya tuh around $200 atau pas dirupiahin sekitar 3.200.000. Ini $200 USD ya. Dan kalian bukan cuma dapat liquid coolingnya, tapi kalian bakal dapat dua kipas di bagian bawah. Dan kalau kalian perhatiin, posisi power supply-nya dipindah dari yang tadinya di belakang jadi di depan. Alasannya sih tadi pas kutanya supaya better airflow, supaya airflow-nya lebih baik. Karena airflow itu biasanya ngambil dari bawah juga. Jadi di bawah terus ketemu dua kipas, langsung dinginin si VGA-nya ini, bre. Dan casingnya ini support Deepcool Pixel juga di bagian sini nih, dan di bagian dalam juga. Pastinya casing ini support motherboard yang back connect teknologi kayak BTF-nya Asus ataupun punyanya MSI ataupun Gigabyte. Jadi ini casing udah support semuanya. Terus di bagian belakang ini support 14 cm fan, di depan front panel juga support 14 cm fan kali 2, ini 280 mm fan gitu ya. Ini unik sekali ya. Tapi sayangnya ini casing tidak support GPU vertikal. Ini kalau support GPU vertikal sih bagus banget sih. Coolingnya juga bagus ternyata, bro. Selanjutnya, Deepcool mengupdate produk mereka yang menurutku sih ini paling laris ya, yaitu Deepcool CH160. Dan kali ini ada plus di depannya, Deepcool CH160 Plus. Nih, bisa diangkat karena dia kayak koper. Emang apa yang diupdate, bang? Jadi, sebelumnya tuh cuma support motherboard ITX. Kali ini, Deepcool support motherboard MATX juga. Jadi, kalau kalian nggak ada budget buat beli motherboard ITX, beli motherboard MATX aja. Deepcool CH160 Plus support juga. Deepcool juga memperbarui dia punya control panel ya. Jadi, ada yang versi kayu nih, ada yang versi wood-nya. Tersedia dalam warna hitam dan juga putih. Warnanya oke lah. Harganya oke juga nggak? Harusnya sih masih sama ya. Inilah yang paling besar, bro. Ini Deepcool Genome 3, sebuah casing full tower dari Deepcool yang udah pre-install all-in-one liquid cooling 420 mm dan sudah pre-install sebuah LCD ukurannya 5,5 inci untuk monitoring. Ini gokil sih, casing gede. Karena biasanya Deepcool tuh jarang banget memproduksi casing full tower kayak gini. Kalian tertarik nggak? Coba dah komen di mari. Selanjutnya di bagian cooler, Deepcool memperbarui line up mereka. Ini ada line up AK series. Kalau kalian tahu ada AK400, AK620 dan ada AK700 di sini. Itu line up baru dan ini refreshment untuk versi yang digitalnya, bre. Ini ada AK620G2, itu artinya generasi kedua yang digital NYX atau bacanya NYX ya. Jadi namanya adalah Deepcool AK620G2 Digital NYX. Agak panjang sih emang namanya ya. Di sini
sini tuh ada displaynya, dan displaynya makin informatif. Dia tuh bisa ngasih tahu CPU usage, terus power usage, sama frekuensinya atau speed dari si prosesornya itu, Bre. Dan di sini klaimnya dia itu agak memperenggang gap antara heatsink supaya bisa turun 1,5 derajat Celcius dari generasi sebelumnya. Jadi ini performance temperaturnya tuh lebih baik daripada generasi sebelumnya, Bre. Dan ini ada dua versi ya, ada yang AK620 dan ada yang AK700. Jadi versi digitalnya tuh lebih besar, heatsinknya lebih besar juga. Dan ada satu fitur yang menarik di sini, yang biasanya cuma AC doang yang punya. Ini adalah 0 RPM startup. Jadi 0 RPM pas baru dihidupin, plus ada activate clearing tech. Jadi dia otomatis membersihkan si kipasnya dalam waktu 8 detik. Udah kayak di AC gitu ya, pas lagi dalam keadaan di power on. Dan selanjutnya di sini ada yang versi lainnya nih. Yuk kita lihat. Oke, ini masih lanjutannya dari AK series yang upgrade. Ini generasi keduanya, tapi ini versi yang non-digital dan diganti dengan finishing wood atau finishing kayu. Dan tetap dapat upgrade, dan kayak misalkan tadi gap dari heatsinknya itu agak lebar, jadi dia bakal dapat penurunan suhu 1,5 derajat Celcius, Bre. Dan fitur-fitur kayak misalkan 0 RPM startup dan untuk active clearing tech juga ada di sini. Dan pastinya nih harganya lebih murah karena tidak ada digitalnya. Next ke bagian sini, ini upgradean terbaru lagi dari Deepcool. Yang tadinya namanya Deepcool Assassin 4, sekarang namanya adalah Deepcool VC Elite WH atau Vapor Chamber Elite White Edition. Jadi mereka menghilangkan digitalnya dan di sini ditambahin chrome. Ini tuh besi, Pak. Ini metal, Pak. Jadi ini buat upgrade ya. Dan untuk CPU clearance-nya sekarang lebih friendly untuk RAM karena banyak user komplain soal CPU clearance atau RAM clearance-nya tuh agak mengganggu gitu loh. Jadi harus pilih RAM yang lebih kecil RAM clearance-nya. Jadi ini cocok buat kalian yang pengen rakit PC premium atau high performance menggunakan prosesor yang flagship, karena ini memang didesain untuk flagship prosesor, Bre. Kapan ya masuk Indo ya? Dan ini adalah jajaran liquid coolingnya Deepcool yang paling terbaru, dan ini adalah yang paling flagship. Namanya adalah Deepcool Spartacus 360, dan yang paling besarnya adalah Deepcool Spartacus 420. Jadi ada yang versi 360 mm dan 420 mm. Uniknya ada LCD berukuran 3,4 inci dan pakai panel IPS, dan dia bisa dilepas untuk liquid pumpnya atau water pumpnya ya. Nih, plug and play, bro. Yang ini ukuran 360-nya bisa dilepas pasang juga. Tuh. Dan RGB pastinya ya. Dan sebelahnya ini yang versi bisa dibilang lebih murahnya lah. Tapi nggak juga, Pak. Karena ini adalah Deepcool LQ360 Ultra. Ini tuh untuk performance cooling bisa dibilang ya. Jadi kalau kalian pakai prosesor high-end, bisa pakai ini. Karena dia punya water pump-nya itu punya RPM yang sangat tinggi. Dari 2.500 sampai 3.600 RPM. Bisa di-adjust untuk speed-nya, Bre. Walaupun tampilannya biasa aja, warna hitam doang, the black one, tapi performanya gokil. Dan bisa dilepas pasang juga. Dan kalian jangan khawatir kebalik, karena ini tuh kalian mau pasang kayak gimana pun tetap bisa, Bre. Gokil. Dan ini yang versi putihnya ya. Kalau kalian pengen rakit PC dengan gaya estetik, ini mungkin bisa kalian pakai. Sama, ini adalah Deepcool LQ360, tapi yang White Edition, bukan yang Ultra. Jadi ini cocok nih buat kalian yang pengen rakit PC White Edition. Gokil. Selanjutnya kita akan membahas power supply terbarunya dari Deepcool. Di sini ada titanium version. Ini Deepcool PQ2450T sama yang 1650T itu 2450 watt sama 1650 watt. Ini yang titanium buat RTX 5090 kamu. Dan ini yang versi platinum. Ini adalah Deepcool PX1000P V2 buat RTX 5080 kamu. Dan yang paling kecil ini yang unik nih. Ini ukuran SFX ya. Ini adalah Deepcool PS850G. Kalau kalian pengen ngerakit PC mini ITX, bisa pakai RTX 4070 Super, RTX 4080 ini masih bisa, Bre. Tertarik nggak sama yang kecil ini? Dan selanjutnya, Deepcool memperbarui line up kipas casing mereka, dan namanya adalah Deepcool FL series. Di sini ada 3 ya, ada FL biasa yang standar, ada FL white version, dan ada yang FL reverse option. Artinya kalian nggak perlu beli atau memasang yang terbalik, karena ada yang versi reverse-nya supaya ya tulang belakang dari si kipasnya ini nggak kelihatan di casing. Ini anginnya nge-push ke sini, anginnya ada yang anginnya nge-push ke sono gitu loh. Jadi kalian nggak perlu beli atau masang keterbalikannya karena ada versi yang reverse-nya. Dan di sini ada yang warna hitam dan ada yang warna putih, dan dia udah support 8 pin daisy chain. Jadi masing-masing kipas ini bisa terhubung menggunakan satu kabel aja yang namanya daisy chain. Ini menarik karena nggak banyak kabel kan, dan ini udah support ARGB sync. Sedangkan ini adalah versi yang 14 cm sama namanya, Deepcool
Deepcool FL series, FL14, FL14 wide, dan FL14 reverse, yang artinya ya keterbalikannya gitu loh. Dan ini support DC chain juga kalau kalian mau masang di casing, jadi tinggal cukup pakai satu kabel aja, nggak perlu banyak kabel biar nggak repot, karena dia saling terhubung menggunakan kabel DC chain generasi kedua. Dan ini tersedia dalam warna putih dan juga warna hitam, dan dia support 42 ARGB generasi kedua. Jadi bisa dikontrol pakai software yang ada di motherboard. Asalkan motherboard kalian support ARGB sync ya. Mungkin terakhir kita bakal bahas aksesorisnya dari Deepcool ya, karena Deepcool tuh biasanya mengeluarkan aksesoris yang unik, kayak misalkan tahun lalu tuh ada Deepcool Pixel ya, buat gambar-gambar di casing. Dan kali ini Deepcool menghadirkan sebuah tas. Ini tadi aku tanya harganya berapa, $20. Ini bisa muat casing Deepcool yang CH160, CH170, dan ada aksesoris yang menarik di sini. Ada apa ya, ini holder kali ya. Namanya adalah Deepcool HB01. Terus ini harganya cuma $3 doang. Ini bisa kalian pasangin headset stand, keyboard stand, dan ini kuat loh. Ini pakai magnet dan ada penguncinya juga buat di casing Deepcool kalian. Jadi kira-kira itu dia untuk produk terbaru dari Deepcool di Computex 2025 ya. Ada banyak banget, ada cooler, ada casing, ada power supply, tadi ada aksesorisnya juga, dan tadi ada casing bentuknya mesin kopi. Itu unik sekali ya Deepcool ya. Saya suka ya produk-produk terbaru di Deepcool tahun ini. Tapi gimana menurut kalian? Produk mana yang paling aneh dan unik di bootnya Deepcool tahun ini? Atau ini nih? Ini gila, gede banget sih. Coba komen dah di bawah. Like video ini kalau suka, dislike kalau kalian jelek banget. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku istri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, bre. Bye-bye.